Reaksi aku kalau mendapatkan kejadian ini, sekalian kita rating. Kalau HP lowbat dan posisi lagi di luar. Tapi untungnya aku selalu bawa casan sih, nomor 5. Yang selanjutnya, macet masih bisa diatasi juga dengan cara ojol atau jalan kaki. Nggak masalah. Ditelepon mama sampai 17 kali udah kayak tanggal kemerdekaan aja. Nggak apa-apa, nomor 9. Namanya orang tua nyariin anaknya. Yang penting kita sabar. Ini kalau kita pakai jaket gitu ya basah. Masih bisa kering. Biasa itu nomor 10. Kalau tisu habis, gimana cara gue ceboknya? Masih bisa diatasi dengan cara bawa tisu sendiri dari rumah. Nomor 6 deh. Nggak masalah. Kalau laptop ketumpahan kopi, ini udah pasti nyesel dan pasti rusak gak sih laptopnya? Nomor 9 dah. Udah pasti bikin bete, itu bad mood. Kalau alarm tergantung nih. Kalau alarmnya bunyinya deng 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 deng, terlalu keras, terus kasar, kita anggap aja ini alarmnya lembut ya. Nomor 7. Masih suka-suka aja. Tali sepatu nggak masalah nggak sih? Tinggal diikat doang. Kalau kepleset mah bisa-bisa berakhir di IGD. Nomor 2 dah, siapa tahu nomor 1 lebih nggak suka lagi. Ini nih, aku tuh paling nggak suka di telepon ya. Lebih baik chat karena aku introvert. Udah pasti nomor 1. Jadi intinya kita tuh harus sabar karena semua itu ada solusinya. Reaksi aku kalau menemukan toilet ini pas aku lagi kebelet banget. Ada gambar kayak bunga-bunganya gitu. Kenapa malah mirip gitar ya? Ya boleh-boleh aja sih ini nomor 5. Oh, Iron Man gitu ya. Terus nanti harusnya pasti ada fitur-fiturnya gitu kan. Entah matanya bisa keluar air. Tapi karena aku nggak suka superhero, jadi nomor 6 aja deh. Oh, strawberry. Pasti ini ruangannya tuh wangi strawberry gitu ya. Kalau gitu kita taruh nomor 4. Wangi adalah prioritas. Coba deh ditambahin pegangan gitu di samping-samping kepalanya. Wah, ini kayak mainan sih. Keren. Nomor 3. Ini mah kloset dipaksain banget. Nomor 7. Karena kayunya tadi lumayan licin, jadi harusnya nggak sakit. Ini kayak singgah sana gitu, terus dikasih toilet, dikasih lubang di tangannya. Kok kayak maksain banget. Terima kasih. Saya lebih memilih untuk menahannya. Terima kasih. Ini kloset biasa. Nggak masalah, nomor 8 tapi. Wah, ini sih ruangannya pasti bau permen. Tapi ini pupitanya kemana ya? Apakah pupitanya akan menyatu dengan bola-bolanya atau masuk ke pipa seperti biasa? Kita positive thinking aja. Nomor 2. Karena itu kayak bau permen gitu kan. Ini mah maksain banget. Dan sakit gak sih kalau duduk di situ? Soalnya semen. Nomor 9. Nah, aku yakin nih nomor 1 pasti bagus. Gunung berapi. Ekspektasi aku panas lagi kalau duduk di situ. Tapi gak apa-apa. Harusnya mahal kan? Oke. Ranking tisu toilet. Yang pertama, ada glitternya. Jangan-jangan ini glow in the dark. Biasanya kalau ada glitternya tisunya jadi kasar ya. Jadi kita taruh nomor 9 aja. Ya kali nanti kulitnya jadi bling-bling. Ini tisu anak-anak ini. Ada pelanginya. Boleh. Lucu. Nomor 3. Duit. Nomor 4. Boleh lah. Tisu basah. Oh, ini surga sekali. Nomor 2. Siapa ini? Karena aku nggak tahu ini siapa, jadi kita taruh nomor 10. Nggak logis juga kalau muka orang dijadiin tisu. Ini apa kalau besi doang? Nomor 8. Ada gambar pupitanya tuh. Karena ini terlihat lembut, jadi nomor 5 deh. Yaelah, disuruh main. Enggak, nanti malah tisunya kotor, dicoret-coret pakai pulpen. Nomor 7. Karena kan itu harus titik-titik gitu kan mainnya. Ini brand ternama kan. Nomor 6. Karena aku yakin nomor 1 tuh pasti paling bagus nih. Ini bener-bener aja nih, kulit masa disuruh amplas. Ini kayak buat ngamplas gitu gak sih? Gak sudi aku.
kembaran dompet atau kembaran baju? Kembaran baju lah, jadi kita semua bisa fashionable. Setuju. Kamu gak dengerin kata mama ya? Kita harus bawa dompet ini kemana-mana, tapi khusus kamu jangan lihat isinya ya nanti kalau ada. Wah, iya ma, tenang aja. Astaga, aku telat ngampus. Aku juga harus ikut ujian semester, terus harus kerja kelompok. Ya ampun, banyak banget yang harus aku kerjain. Kamu tuh kebanyakan aktivitas sampai kamu lupa percintaan kamu ya. Padahal kalau kamu nemuin jodoh, dompetnya bisa upgrade. Yang bener, tapi nggak ada cowok yang mau sama aku mah. Zaman kan udah canggih, pakai Omi kan bisa. Daripada dulu tuh mama dijodohin sama nenek, nggak bisa pilih pula. Makanya jadi sama papa. Kalau kamu mah enak. Iya udah deh, aku coba pelajarin dulu. Nih, buruan isi dompet kamu daripada kosong kan. Aduh, sedih banget. Bukannya duit malah kertas. Ini kan nggak bisa dibelanjain apa-apa. Teman-teman gue nggak boleh lihat isi dompet gue kalau cuman kertas. Kalau nggak suka swipe ke kiri, kalau suka swipe ke kanan, keren juga. Baru aja lo main Omi, ye kudet. Bentar, ini tipe gue banget. Semoga ini jodoh gue. Dia ngajak gue ketemuan. Bukannya lo nggak suka percintaan, kok tiba-tiba banget? Kata nyokap gue, bentuk dompet tuh bisa ke-upgrade kalau gue nemuin jodoh. Astaga, ternyata lo yang pilih kembaran dompet. Lo harus sembunyi, Vel. Emangnya itu aib? Bukannya harusnya gue bangga ya karena gue yang ambil alih seluruh dunia ini. Lo pikir semua orang bakal suka sama bentuk dompet kita yang kayak gini? Kelihatan kayak anak kecil banget. Ya ampun, gue tersinggung. Lihat aja ya lo nanti. Saran gue, jangan sampai orang lain tahu, terutama Tiara, atau enggak nyawa lo bisa terancam. Suatu saat lo bakal berterima kasih sama gue karena gue udah ngasih tahu lo. Guys, mulai sekarang kalian harus hormati Tiara ya, soalnya dia yang pilih kembaran dompet. Mustahil, kan cuma ada satu orang yang bisa pilih kembaran dompet. Sok tau banget lo, Vel, padahal bukan lo orangnya. Ya iyalah lo nggak percaya sama gue, soalnya kan lo temannya Tiara. Lo serius? Kalau gitu, coba buka dompet lo biar gue lihat isinya. Oke. Loh, ini kenapa para warga pada ngumpul mengerumbuni kita? Karena kalau lo terbukti bohong, mereka bakal langsung ngeroyok lo. Apa? Kalau gitu gak jadi deh, kabur. Mahasiswaku sekalian, kita tuh harus cepet cari si pemilik kembaran dompet karena dia tuh harus naik tahta. Kenapa diburu-buru banget sih? Lo iya, soalnya keuntungannya tuh tinggal di istana, terus dompetnya bisa direfill seumur hidup. Hah? Gile, ternyata gue punya kekuatan OP banget. Kalau kayak gini, gue bisa punya pelayan yang banyak. Mobil sport, pakai mahkota, hidup kayak princess deh. Sekarang isi dompet saya 100.000 dan kalau ada yang naik tahta bakal berubah jadi 1 triliun per orang. Bu dosen, lebih baik dibatalin aja soalnya hal ini kan bisa membahayakan si pemilik kembaran dompet. Kenapa mengancam? Kamu nggak perlu tahu, Feli. Lebih baik kan kita tahu yang positif aja. Mencurigakan. Kayaknya lebih baik gue ngaku aja deh ke dosen daripada gue pendam sendiri mulu kan. Bu, sebenarnya saya... Jangan bilang kamu orangnya. Nggak mungkin. Tetapi kamu kan caseman, jadi mustahil punya kekuatan kayak gitu. Saya sih pemilik kembaran dompet, Bu. Nah, kalau Tiara saya percaya. Apa? Ini sama sekali nggak adil, Feli, lo nggak bakal bisa buktiin apapun. Bisa, kalau si pemilik dompet ketemu sama jodohnya, maka dompetnya akan ke-upgrade. Oke, saya punya satu cowok di balik pintu ini dan kalian harus buka pintunya. Hah? Jangan-jangan itu cowok yang dari Omi tadi. Soalnya tadi dia ngajak gue ketemuan di kampus. Yang pertama, Feli dulu deh, karena dia kelihatan pede banget tuh kalau cowok itu bisa merubah nasibnya. Iya, saya yakin kok kalau saya bisa mengubah dompet Kuromi ini. Saya bakal buka pintunya dalam 3, 2, 1. Kepintaran? Kalau kita blow on, ketahuan dong, mah. Jangan ngomong gitu, nanti bisa jadi kenyataan tau, nak. Ya udah kepintaran aku. Wah, mama 30% loh. Itu bukannya rendah banget ya, mah? Yaelah, kamu nggak tahu aja kalau rata-rata di kota ini tuh 20% aja. Oh iya, mah. Tapi kenapa punya aku sampai sekarang masih belum muncul? Nasib. Aku nggak nyangka ternyata mama nggak peduli sama aku. Lihat aja ya, nanti kalau kepintaran aku tinggi, aku nggak bakal deket-deket sama mama. Berapa kepintaran kamu? Gimana ya, Pak? Punya saya belum muncul nih. Nah, kalau kayak gitu kamu di luar aja ya. Ih, Pak, ayolah nanti saya dihukum sama bu guru. Kalau saya izinin kamu masuk, takutnya kamu direndahin sama orang-orang karena kepintaran kamu rendah. Kan belum tentu, orang belum muncul. Gimana sih, Pak? Udah, pokoknya. Halo? Oh, oke. Kamu boleh masuk. Nah, gitu dong. Vel, buruan pakai topeng ini karena kepintaran lo belum muncul kan? Ya elah, lo kira pesta topeng? Gue mohon, Vel, gue nggak mau kehilangan lo. Jangan-jangan kalau persentase kepintaran lo nggak terdeteksi, lo tuh bakal metong. Seriusan lo, jangan nakut-nakutin gue deh. Gue serius, gue punya testingnya. Terus pupu gue udah metong loh. Wah, lo dari dulu kan nggak pernah bohong. Kalau gitu, gue percaya deh, kita kan bestie sejati. Wah, ini siapa sih yang pakai topeng? Gue sama sekali nggak bisa ngenalin nih orang. Dela, lo lupa ya kalau orang bertopeng ini adalah beban. Iya, gue denger kita malah harus ngabisin dia. Loh, jangan. Justru topeng ini melindungin gue kan? Kata siapa? Topeng itu adalah tanda kalau lo adalah orang yang gak berguna, alias gak punya persentase kepintaran. Aduh, Keisha ngejebak gue. Udah deh, gak usah basa-basi lagi. Cepet kurung anak ini di gudang. Biarin aja dia membusuk sampai jadi tulang. Apa-apaan sih? Loh.
Tiara, Della, bukain. Hai, kalau kamu mau keluar, aku bisa tunjukin jalannya. Setelah gue pikir-pikir, percuma kalau gue keluar, soalnya kepintaran kamu nggak muncul kan? Kalau bisa tahu, kepintaran kamu nggak muncul karena terhalang sama topeng itu. Coba kamu lepas, pasti muncul. Oh, oke. Tunggu, bukannya nanti pas di hadapan teman-teman kamu. Ya udah, kalau gitu gue keluar dulu ya. Gue keluar lewat mana nih? Di pembuangan sampah itu. Ya udah deh, terpaksa. Ih, jadi bau badan gue. Ini borangnya, cepetan dieksekusi. Ucapkan selamat datang di neraka. Tunggu. Mundur kalian semua, jangan sakitin gue. Soalnya gue bakal buka topeng gue dan persentase kepintaran gue bakal muncul. Bisa tahu suara hati atau suara hewan? Menurut gue lebih berguna suara hati nih. Kakak gawat, aku nggak punya uang jadi aku nggak bisa belanja. Yang bener kamu deh. Ya udah kalau gitu kakak kasih uang ya. Kak, yang banyak ya. Kakak gampang banget sih dibohonginnya, padahal mah aku mau masuk ke dunia malam. Kamu bilang apa barusan, Dek? Aku bilang kakak baik. Enggak, barusan kan kamu bilang kamu mau masuk ke dunia malam. Padahal kan nggak boleh, kamu masih kecil. Ih, kok kakak bisa tahu isi hati aku sih? Kakak dukun ya? Iya dong, sebentar lagi kakak bakal nelusurin misteri yang ada di luar sana. Bu, maaf ya saya telat. Iya, nggak apa-apa. Lihat aja nih anak bakal aku hukum sesampainya di kelas. Bu, tolong jangan hukum saya, Bu. Iya, tenang aja. Tapi bohong. Uang ibu jatuh tuh, Bu. Nih anak kayaknya sengaja mau ngasih aku uang. Ya udah deh, maafin aja. Ini Bu, udah saya ambilin uang ini bisa ibu pakai buat makan sehari-hari. Makasih ya. Udah mulai berguna nih kekuatan gue. Keisha, karena lo bestie gue satu-satunya, jadi gue bakal kasih tau lo aja kalau gue punya kekuatan bisa lihat isi suara hati seseorang. Yang bener lo, Vel. Kalau gitu pakai kekuatan lo di Tiara dan Della aja. Paling isinya maki-maki gue. Aduh, Feli nggak tahu aja kalau Tiara dan Della menyembunyikan sesuatu tentang si Feli. Maksud lo mereka nyembunyiin apa, Kay? Lo denger suara hati gue tanpa seizin gue ya? Nggak perlu izin juga kali. Bener-bener lancang lo, Vel. Kalau lo bingung, lo lihat aja sendiri isi hati mereka apaan. Ide, kenapa sih tuh anak PMS ya? Tiara Della di mana ya? Jangan-jangan ada di basecamp mereka. Selamat datang di basecamp Tiara Della. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau ketemu mereka, Pak. Apakah kamu sudah ada janji? Ya ampun, kayak mau ketemu sama orang penting aja. Mereka memanglah orang penting, jadi kamu harus menghargai mereka. Saya mau ngungkapin rahasia yang disembunyiin sama Tiara. Syuh. Kayaknya nih anak bisa dimanfaatin deh. Pak, masih nggak ngerti. Syuh. Oh iya, silakan masuk. Tapi jangan bilang ya kalau saya yang izinin masuk. Bilang aja kamu menyelinap. Oke lah, aman. Woi, Tiara, Della, keluar sekarang juga. Apa sih, Vel? Tiara tuh lagi tidur. Ya emang kenapa kalau dia lagi tidur? Aduh, jangan-jangan rahasia Tiara udah ketahuan. Si Tiara takut kan sama gue soalnya. Gue harap Feli nggak pernah tahu kalau gue sering ke rumahnya, terutama toilet di ruang tamunya. Lo kenapa? Cepetan pergi, itu Tiara udah bangun. Lihat aja ya kalian. Tadi Tiara sebut toilet rumah gue, tapi memang toilet ini nggak pernah dimasukin sih sama siapapun. Kira-kira apa yang dia sembunyiin di sini? Jangan-jangan selama ini dia menyelinap lagi. Oke, gue bakal tahu kebenarannya dalam 3, 2, 1.